Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 12 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang tidak sombong dan hidup rendah hati serta lemah lembut. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Bacaan renungan pagi hari ini berjudul Kesombongan. Diambil dari ayat inti Yakobus 4 ayat 16 yang berbunyi, "Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah." Jika manusia dapat melihat untuk sesaat di luar jangkauan penglihatan yang terbatas, jika mereka dapat melihat sekilas tentang yang kekal, setiap mulut akan berhenti memegahkan diri. Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 66. Kesombongan jahat yang menyukai kesia-siaan karya sendiri, yang menyombongkan kualitas diri sendiri yang luar biasa, berusaha membuat orang lain tampak lebih rendah untuk meninggikan diri sendiri, menuntut lebih banyak kemuliaan daripada yang rela diberikan oleh hati yang dingin kepada Allah. Murid-murid Kristus akan memperhatikan petunjuk guru. Dia telah meminta kita saling mengasihi, bahkan sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 223. Kasih bersukacita dalam kebenaran, dan tidak membuat perbandingan yang iri hati. Dia yang memiliki kasih hanya membandingkan keindahan Kristus dan karakternya sendiri yang tidak sempurna. Tidak ada agama dalam penobatan diri. Dia yang menjadikan pemuliaan diri sebagai tujuannya akan mendapati dirinya kekurangan kasih karunia yang hanya dapat membuatnya efisien dalam pelayanan Kristus. Kapanpun kesombongan dan kepuasan diri dimanjakan, pekerjaan menjadi rusak. Tugas terkecil yang dilakukan dengan tulus dan melupakan diri sendiri lebih menyenangkan Allah daripada pekerjaan terbesar ketika dirusak dengan mementingkan diri sendiri. Christ of Jack's Lesson, halaman 402. Setiap orang yang memuji dirinya sendiri menghilangkan kilau dari upaya terbaiknya. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 607. Semua kesombongan diri
kita tidak pada tempatnya. Christ Object Lesson halaman 401. Sekian bacaan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang kondisi dunia, Roh Nubuat menjelaskan dalam In Heavenly Places halaman 143 paragraf 2 berbunyi, ada pendidikan yang pada dasarnya bersifat duniawi. Tujuannya adalah sukses di dunia, pemuasan ambisi egois. Untuk mengamankan pendidikan ini, banyak siswa menghabiskan waktu dan uang untuk memenuhi pikiran mereka dengan pengetahuan yang tidak perlu. Hal-hal dunia yang mereka pelajari, tetapi Allah tidak ada dalam pikiran mereka. Inilah yang membuat manusia sombong, memegahkan diri. Dunia yang ada dalam diri mereka dan bukan Allah. Kemudian Roh Nubuat menjelaskan tentang kondisi manusia dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 234, paragraf 2, berbunyi, semua ambisi manusia, semua kesombongan harus diletakkan di atas debu. Diri sendiri, diri yang berdosa, harus direndahkan, bukan ditinggikan. Oleh kekudusan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyatakan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Sifat manusia yang rusak harus ditundukkan, bukan ditinggikan. Hanya dengan demikian kita dapat menjadi murni dan tidak ternoda. Kita harus menjadi pria dan wanita yang rendah hati dan setia. Manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah rusak kondisinya, tapi masih saja dipuji-puji, ditinggikan dan dimuliakan. Tidak heran manusia menjadi sombong dan memegahkan diri. Karenanya tentang kesombongan Roh Nubuat berkata dalam A Call to the Watchman, halaman 2 paragraf 2 yang berbunyi, semua kesombongan adalah dosa. Marilah kita membuang semua, meninggikan diri dan mengindahkan undangan Kristus. Dia berkata, marilah kepadaku, menyalin karakterku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya, untuk buangkan kesombongan dari hidup kita harus datang kepada Yesus. Lalu, apa yang kita lakukan saat datang kepada Yesus? Dikatakan kita menyalin karakter Yesus. Bagaimana caranya? Suratnya nomor 25 tahun 1882 paragraf 17 mengatakan, pengikut Kristus harus meniru Kristus dalam watak. Pola diberikan kepada kita untuk disalin, dan tidak ada dalih yang akan diterima Allah sebagai alasan untuk tidak memenuhi standar ilahi, betapapun bertentangan dengan alamiah kita sendiri, keinginan dan kecenderungan egois kita sendiri. Menjadi seperti Kristus adalah semboyannya, bukan menjadi seperti ayahmu atau ibumu, tetapi menjadi seperti Yesus Kristus. Bersembunyi di dalam Kristus, mengenakan kebenaran Kristus, dijiwai dengan Roh Kristus. Inilah caranya untuk menyalin karakter Kristus, bukan dengan usaha kita, tetapi dengan bersembunyi di dalam Kristus, mengenakan jubah kebenaran Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya Kristus dalam hidup kita. Kemudian, bagaimana dengan memikul kuk Kristus? Suratnya nomor 11 tahun 1887 paragraf 14 menjelaskan, apakah Roh Kristus itu? Dia lemah lembut dan rendah hati, murni dan tidak tercemar. Marilah, kata Kristus, kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Memikul kuk Kristus dan menerima Roh Kristus adalah sama, sebab keduanya akan membuat kita lemah lembut dan rendah hati. Itu sebabnya Roh Nubuat bertanya dalam manuskrip 56 tahun 1898 paragraf 31 yang berbunyi,
Apakah kita memiliki Roh Kristus? Apakah kita dipasangkan kuk dengan Dia? Penting sekali bagi kita untuk memiliki Roh Kristus, yaitu memikul kuk Kristus dalam hidup kita. Sebab itulah yang menjadikan kita manusia-manusia yang lemah lembut dan rendah hati. Kita tidak lagi sombong dan memegahkan diri, tapi hidup seperti Kristus, sebab hidupnya tinggal dalam kita. Tidak ada lagi puji diri, tidak ada lagi keangkuhan dan merasa puas diri, tidak ada lagi mementingkan diri sendiri. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita memikul kuk yang Yesus pasang oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, dan kita diubahkan menjadi baru di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Kami ini adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sudah rusak kondisinya, tapi tetap saja masih saling meninggikan atau bahkan meninggikan diri sendiri, memuji diri dan sombong. Dan ini dapat membawa kepada kami kehancuran dan kebinasaan, sebab kesombongan adalah dosa. Itu sebabnya penting bagi kami untuk datang kepada Kristus, memikul kuk-Nya, yaitu menerima Roh-Nya, sebab itulah yang menjadikan kami rendah hati serta lemah lembut. Kami hidup seperti Kristus hidup. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan kami, agar kami menjadi manusia baru dalam Yesus, dan menjadi saksi-Mu bagi dunia, sehingga banyak orang yang datang kepadamu. Dan bila mana Engkau datang kedua kali, kami boleh didapati selamat dan boleh menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.